Tim Polda Sumatera Utara telah memeriksa gudang minyak yang berada tidak jauh dari rumah AKBP Akhirudin Hasibuan. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui status dan kepemilikan gudang tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis MGN Dana Pangaribuan langsung dari lokasi rumah AKBP Akhirudin Hasibuan di Kota Medan. Dana, seperti apa situasi di rumah AKBP AH dan seperti apa pemeriksaan yang dilakukan terhadap gudang minyak yang tidak jauh dari rumahnya? Zaki dan juga pemirsa, benar sekali bahwa saat ini saya berada di rumah pribadi dari AKBP AH yang berada di Jalan Karya Dalam, Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara. Di lokasi ini adalah aset yang dimiliki oleh AKBP AH dan kemudian situasinya saat ini terpantau sepi, tidak ada terlihat aktivitas yang mencolok dari rumah AKBP AH. Yang sebelumnya sebelum peristiwa ini terjadi ada beberapa kendaraan yang terparkir di dalam rumah, namun hingga hari ini sejak kemarin kami pantau tidak ada lagi kendaraan mewah yang terparkir di bagian depan dari halaman rumah milik AKBP AH ini. Rumah ini menjadi lokasi terjadinya penganiayaan yang mana terjadi pada pukul 3 pagi tanggal 22 Desember 2022 lalu. Tepatnya di bagian gerbang depan rumah, di mana dalam video yang beredar terlihat AKBP AH menyaksikan peristiwa penganiayaan itu terjadi tanpa melerai. Namun setelah terjadinya penganiayaan tersebut, diketahui bahwa AKBP AH mencoba untuk mendamaikan baik korban dan juga tersangka yang merupakan anaknya sendiri. Dan rumah AKBP AH ini sendiri sudah digeledah oleh pihak kepolisian, di mana penggeledahan ini guna memastikan keberadaan senjata laras panjang yang sempat dinarasikan dalam video yang beredar, dan kemudian ada juga keperluan untuk mencari rekaman CCTV. Dan penggeledahan ini berlangsung lebih dari 2 jam, Jaki dan juga pemirsa. Dalam penggeledahan tersebut ditemukan kotak senjata airsoft gun, namun tidak ada isinya atau tidak ada senjatanya. Tidak hanya menyita kotak airsoft gun tersebut, polisi juga menyita decoder CCTV. Namun penghuni rumah menyatakan bahwa CCTV yang ada di rumah ini sudah mengalami kerusakan sejak lama, dan saat ini polisi juga masih menelusuri terkait dengan keberadaan senjata airsoft gun yang dimana kotak itu adalah kosong. Hari ini polisi sudah memintai keterangan dari AKBP AH terkait dengan penganiayaan yang terjadi yang melibatkan anaknya sendiri yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan keterangan Kabid Humas Polda Sumatera Utara, untuk mengungkap Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi, yang menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap AKBP AH ini untuk mengetahui apakah ada delik pidana di dalamnya, karena AKBP AH dinilai membiarkan penganiayaan itu terjadi, mengingat bahwa AKBP AH ini sendiri adalah seorang penegak hukum. Selain itu, polisi juga menggeledah 1 unit gudang yang diduga milik dari AKBP AH. Kali ini saya akan mengajak Anda, Jaki dan juga pemirsa, untuk berjalan sedikit dari rumah AKBP AH yang tak jauh, hanya berjarak sekitar lebih dari 5 rumah atau sekitar 50 meter saja. Dan penggeledahan yang dilakukan ini untuk mengetahui seperti apa status dan juga kepemilikan dari gudang minyak tersebut. Nah, Jaki dan pemirsa, ini adalah gudang yang dimaksud yang tadi sudah digeledah oleh pihak kepolisian bersama dengan pihak Pertamina. Jika kita melihat gudang minyak ini sendiri, luasnya kira-kira 20 meter kali 20 meter, kemudian hanya ditutupi bahan bangunan berbentuk seng saja. Bagian depan gudang ini sendiri tidak ada pelang nama bahwa ini adalah gudang penyimpanan minyak. Kalau bisa saya gambarkan saat ini, Jaki, di bagian depan kita bisa melihat ada kubangan-kubangan air di depan sini yang kemudian warnanya ini terlihat menguning atau sedikit berminyak, dan aromanya juga menunjukkan bahwa di sini ada bau seperti BBM jenis solar. Nah, di bagian depan gudang minyak ini sendiri terlihat ada 1 kepala atau bagian truk yang kemudian terparkir ini dalam keadaan rusak. Gudang ini sendiri sudah digeledah tadi pagi, Jaki dan juga pemirsa, oleh petugas dan saat ini petugas masih bekerja di dalamnya, yang kemudian untuk mencari tahu dan juga melakukan penyelidikan terkait dengan adanya minyak di dalam tersebut.
Di dalam gudang ini sendiri tadi disampaikan ada 3 unit tangki minyak berukuran besar yang kemudian ini berukuran ribuan liter dan 2 unit diantaranya bertuliskan Pertamina. Selain itu ada 1 unit mobil box yang sudah dimodifikasi di mana di dalamnya terdapat drum atau wadah yang berbentuk drum yang diduga untuk memindahkan atau mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sendiri. Saat ini memang situasinya sudah ditutup, Zakia, untuk awak media. Namun tadi kami sempat melihat di dalam sudah ada garis polisi yang terpasang di bagian dalam dari gudang BBM ini sendiri. Dan di dalam sendiri tidak hanya ada tangki ataupun mobil box yang ditemukan yang sudah dimodifikasi, ada juga tadi ada 2 unit sepeda motor yang sudah dimodifikasi juga, dan kemudian ada selang dan pompa untuk mendistribusikan bahan baku minyak solar ini sendiri. Penggeledahan ini tadi tidak hanya dilakukan oleh pihak kepolisian, namun juga tadi ada pihak dari Pertamina Mor 1, yang mana dari temuan tersebut pihak Pertamina Mor 1 sendiri menyatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan petugas untuk kelanjutan dari kasus ini. Zakia, sesaat lagi kita akan melihat ada 1 unit truk yang mungkin akan keluar dari dalam gudang ini. Namun seperti ini masih menunggu apakah ada bahan bakar minyak yang dibawa menggunakan 1 unit truk di dalam gudang ini sendiri. Karena saat ini belum terlihat akan adanya dibuka gerbang di bagian dalam. Tempat ini memang sangat dekat sekali, Zakia, dengan pemukiman warga, di mana memang ini cukup berbahaya karena beberapa waktu yang lalu atau kemarin saja kami berbincang dengan sejumlah warga di dekat sini yang mengatakan bahwa mereka sudah sempat melaporkan adanya keberadaan gudang minyak ini, dan kemudian ini dinilai berbahaya karena berpotensi untuk memercikan api jika dilakukan tidak dengan aturan atau tidak sesuai dengan SOP. Zakia, kita melihat ada 1 unit truk yang kemudian baru saja keluar dari gudang minyak yang diduga milik dari AKBP AH. Kita melihat truk ini mengangkut beberapa drum dan ini belum diketahui dibawa akan kemana. Namun ini tadi sudah diperiksa dan kelihatannya drum-drum yang dibawa ini dalam keadaan kosong. Zakia, tidak hanya truk yang di depan, 1 unit truk lagi ini akan keluar dari dalam gudang dan ini membawa drum-drum berbentuk kaleng, Zakia. Kalau tadi drum berbentuk plastik atau kotak, dan ini ada drum berbentuk kaleng yang kemudian ada selang dan juga beberapa barang bukti lainnya yang dibawa dari gudang itu sendiri. Kalau kita lihat di dalam sudah ada garis polisi dan petugas sudah melakukan pemeriksaan terkait dengan adanya gudang minyak ini sendiri. Zakia, hingga saat ini polisi telah menetapkan 1 orang tersangka dalam kasus ini, yang kemudian tersangka tersebut adalah anak dari AKBP AH. Kita mungkin bisa mencoba berbincang. Bapak, mohon izin Bapak, apakah sudah selesai dilakukan Pak pemeriksaannya Pak? Bapak, Zakia, saya akan mencoba untuk mencari tahu sedikit terkait dengan keterangan sedikit yang bisa saya dapatkan. Bapak, apakah sudah selesai dilakukan pemeriksaan Bapak? Bapak, mohon izin dari Metro TV. Apakah sudah selesai dilakukan pemeriksaan Pak? Iya, Zakia, ternyata pihak dari petugas kepolisian sendiri tidak ingin menyampaikan informasi apapun terkait dengan barang-barang yang sudah diangkut dari dalam gudang minyak ini sendiri. Saya sampaikan kembali, Zakia, bahwa untuk kasus ini sudah ada 1 tersangka yang ditetapkan, yakni anak dari AKBP AH berinisial A, yang kemudian sudah dikenakan pasal 351 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dan akhirnya, Zakia, untuk gudang minyak ini sendiri sudah ditutup dan diberi garis polisi tepat di bagian gerbang dari gudang minyak yang ada di dekat rumah dari AKBP AH. Zakia. Baik, Dana Pangaribuan, terima kasih atas laporan Anda.